Shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun kita berada. Selamat pagi, mari kita akan masuk dalam doa pagi gereja mula-mula. Dimanapun kita berada, mari kita teduhkan hati kita. Pada pagi hari ini kita bersaat teduh, kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Kita terus akan mendengarkan renungan-renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan berdoa, Tuhan terima kasih buat pagi yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu di malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau ada bagi kami Tuhan. Kami sambut segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami terhubung oleh Engkau Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Selalu melekati hati-Mu Tuhan. Amin. Yes. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lebih lagi di hadapan Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang
kuat di hatimu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami sembah, kami agungkan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami puji, kami agungkan, kami tinggikan Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Kau yang layak, Yesusku. Kami sanjung, kami sembah, haleluya, bersyukur Kau ada bagi kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari terkasih, dimanapun kita berada, mari kita mau berdoa. Apa sih pergumulan hidup kita? Apa sih masalah hidup kita? Mari, berdiam dirilah sejenak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini doa-doa kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau dengar doa-doa kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau melepaskan segala beban hidup kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang dahsyat bagi hidup kami. Terima kasih. Hanya Engkau yang terindah, hanya Engkau yang termulia, hanya Engkau yang termanis buat hidup kami Tuhan. Nyanyikan pujian ini, menjadikan kekuatan buat hidup kita. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua
dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau, kami sembah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya namamu Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Amin. Tak berkeluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah dengan segenap hati kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan dengan kerinduan hati kami Tuhan. Amin. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita bangun, sebagian merasakan badan yang segar, sebagian lagi mungkin sudah tidak segar juga. Tapi sebelum membahas itu, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kami punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah di pagi hari ini kami boleh mendapatkan hikmat yang menguatkan bagaimana kami harus hidup, yang memotivasi kami menjalani hari demi hari di dalam Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal tubuh fisik kita, pagi ini saya bangun, tubuh saya ini nggak sehat. Bukan nggak sehat, staminanya sudah tidak seperti dulu lagi. Ini di pagi hari seperti ini, badan saya masih capek, padahal sudah tidur semalaman. Ya tentu saja ini karena faktor usia, mungkin juga karena kelelahan banyak pekerjaan, ya. Nah, ini merupakan fakta yang harus kita hadapi setiap kita. Di dalam kehidupan ini tidak bisa kita menyangkali fakta ini, ya. Tubuh jasmani kita dari hari ke hari akan semakin lemah seiring bertambahnya usia kita. Kekuatan kita juga semakin lemah. Tangan saya mulai lemah ini, saudara. Yang satu jari ini lemah sekali. Nggak tahu kenapa. Kesehatan menurun. Tubuh sudah mulai mengalami keterbatasan-keterbatasan. Ini sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Dikatakan begini, hal yang sama dialami oleh semua orang, termasuk Rasul Paulus. Demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi rupanya dari dulu memang begitu. Ada satu kebenaran yang kita dapat, bahwa meskipun tubuh kita ini semakin merosot, tetapi hendaknya manusia batiniah kita, karakter kita, bagaimana kita hidup, ya, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin naik, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Jika tidak demikian, maka tidak ada waktu lain lagi. Itulah kebenaran yang bisa menjadi rema buat tubuh kita, buat kita di pagi hari ini. Sebab tujuan hidup ini hanya untuk mengenakan kodrat ilahi. Kalau sudah tua tapi belum matang juga, belum mau bertobat juga, sudah terlambat. Ya, jadi tubuh jasmani kita itu, fisik kita ini makin hari makin tua, sudah pasti. Tapi hendaknya manusia batiniah kita, roh dan jiwa kita, semakin hari semakin dibaharui terus, semakin matang, semakin dewasa di dalam Tuhan. Ini berarti bahwa meskipun fisik ini melemah, tapi semangat kita, iman kita, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Harusnya begitu, ya. Jangan sudah makin berumur tidak mengalami perubahan, bahkan makin buruk karakternya. Soal usia hanya soal angka saja, saudara. Tokoh-tokoh Alkitab dahulu banyak yang usianya lanjut juga. Musa di usia tuanya masih bekerja keras melayani Tuhan. Bahkan ia sampai umur 120 tahun. Paulus meskipun mengalami penderitaan fisik luar biasa, tapi ia tetap semangat, rohnya menyala-nyala. Ya. Jadi kita harus fokus kenapa ada orang yang meskipun tubuhnya fisiknya melemah, tapi jiwanya, rohnya menguat. Kenapa? Nah, ya udah pasti yang pertama karena Tuhan. Makanya orang yang tidak dekat Tuhan, jiwanya labil. Mudah frustasi, bingung, tidak tentu arahnya kemana hidupnya. Tentu karena Tuhan. Makanya kita pengkhotbah berkata begini, ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Berapapun usia saudara hari ini, bagaimanapun keadaan saudara,
Mari cari Tuhan, saudara. Mari belajar firman yang benar. Mari kita menata hidup kita. Kalau tidak, kesempatannya habis. Sampai umur berapa kita masih bisa hidup? Yang kedua, mari kita fokus pada kekekalan. Hidup ini prioritaskan pada kekekalan, untuk menyambut kekekalan. Jadi kalau hari ini kita bekerja, berbisnis, apapun profesi kita, lakukan semuanya itu untuk menyambut kekekalan. Banyak orang ketika hidup lupa akan kekekalan. Ya. Yang kaya semakin kaya tapi semakin pelit. Yang miskin semakin miskin tapi juga tidak jadi orang baik. Malah iri pada yang kaya. Malah tidak baik karakternya. Jangan, saudara. Jadi hidup ini bukan soal miskin atau kaya. Mau miskin, mau kaya, nggak masalah. Asal dekat Tuhan. Ya, agar ketika kita menutup mata, kita didapati Tuhan, hidup kita sudah semakin suci, semakin dewasa rohani kita. Begitu. Itulah sebabnya jangan ada hari atau waktu di mana kita tidak mendengar firman Tuhan. Sama seperti setiap hari kita kan sarapan ya, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Roh dan jiwa kita itu membutuhkan makanan firman Tuhan. Jika tidak, gejala roh dan jiwa yang kelaparan itu adalah karakter yang buruk. Ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan setiap pagi seperti ini, maka kita akan, jiwa dan roh kita akan mendapatkan asupan yang sehat dari firman Tuhan. Agar kita benar-benar mengerti bagaimana harus hidup, mengerti kesalahan kita yang selama ini apa saja yang sudah kita lakukan, lalu bertobat. Ya, jangan mengeraskan hati, jangan merasa sudah mengerti. Mungkin sudah mengerti, tapi pikiran saja yang mengerti, hatinya belum berubah. Ya, kita itu berharap apa sih selama hidup ini? Kita berharap suatu hari kelak, kalau kita menutup mata, kita disambut di kekekalan oleh Tuhan. Kan begitu harapannya. Oleh sebab itu, sementara kita mengalami penuaan fisik saat ini, entah tubuh kita capek atau apapun, semangat kita harus semakin menyala-nyala. Menaruh pengharapan kita di kekekalan, di langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti janji Alkitab. Sebab sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Rasul Paulus mengerti sekali hal ini. Makanya ia menulis kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya, ketika aku masih hidup, aku melayani Kristus, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Bertemu Tuhan. Kan begitu ya, saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara hari ini fisiknya lemah, mungkin sedang sakit, tapi jangan lemah jiwa dan roh kita. Ya, seperti tubuh saya sedang capek sekali meskipun baru bangun tidur di pagi ini. Tapi semangat tidak boleh lemah. Begitu ya saudara. Tetap semangat, tetap percaya, rajin belajar firman dan melakukannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua merasa sangat bersyukur setiap saat kami ditemani oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Biarlah mulai pagi ini kami boleh memasuki proses semakin dewasa, semakin kuat jiwa dan roh kami. Ampuni segala kelemahan kami, kesalahan kami selama ini.
baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Biarlah ke depan kami boleh belajar untuk semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk gereja Tuhan, terima kasih untuk pelayan Tuhan, terima kasih untuk semua tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.